Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Veronica Moniaga. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Menteri SDM Jero Wacik atas kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari gedung KPK, langsung saja kita bergabung dengan reporter Oktaviana dan juru kamera Yanwar Rahmatsyah. Ya, Okta, bagaimana situasi terkini di gedung KPK saat ini? Ya, Vero, usai diperiksa selama kurang lebih 9 jam, akhirnya mantan Menteri ESDM dan juga mantan Menteri Pariwisata Jero Wacik akhirnya resmi ditahan oleh KPK. Ia keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi orange yang menandakan bahwa ia sudah resmi menjadi tahanan KPK, dan ia tadi menyatakan bahwa dirinya tidak terima dengan perlakuan dari KPK yang memutuskan untuk menahan dirinya pada hari ini. Hari ini ia diagendakan untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM tahun 2011 hingga 2013. Dan padahal sebelumnya, sebelum diperiksa tadi, Jero sangat optimis bahwa dirinya tidak akan ditahan karena ia sudah bersikap kooperatif selama ini. Namun ternyata keputusan KPK akhirnya untuk menahan Jero hari ini membuat Jero tadi terpaksa menolak untuk menandatangani berkas acara penahanan. Namun akhirnya ia pun tetap ditahan oleh KPK. Ia ditahan di rutan KPK cabang Cipinang, dan tadi ia pun sempat meminta pertolongan kepada Presiden Joko Widodo, lalu juga kepada Wakil Presiden Yusuf Kala yang sudah pernah bekerja sama dengannya dalam kabinet selama 5 tahun. Lalu ia juga meminta bantuan kepada mantan Presiden SBY. Ia menilai bahwa ketiga orang tersebut mengetahui seperti apa pribadi dari Jero Wacik, dan ia berharap agar ketiga orang tersebut dapat memberikan keadilan, khususnya dalam menghadapi proses di KPK ini. Dan ia pun tadi berdoa dan meminta agar ia diberikan ketabahan dalam menghadapi berbagai proses hukum yang akan dijalaninya di KPK ini. Dan Jero Wacik sendiri pun hari ini diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM. Lalu juga ia disangkakan untuk satu kasus lagi, yaitu penyalahgunaan wewenang sebagai Menteri Pariwisata pada tahun 2008 hingga 2011, dan ini adalah pernyataan dari Jero Wacik usai ia mengenakan rompi orange tanda ditahan oleh KPK. Saudara-saudara, saya tidak mau menandatangani berita acara penahanan karena saya menganggap saya sudah mengajukan permohonan untuk tidak ditahan dengan pernyataan tidak akan melarikan diri, akan kooperatif, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan tidak akan mengulangi perbuatan saya. Saya sudah ajukan tadi pagi, ya. Kemudian ternyata saya ditahan, ya. Saya tidak bisa apa-apa, memang. Jadi saya mohon keadilan harus ditegakkan, harus tegak adil, karena ada orang lain yang menyatakan seperti itu tidak ditahan. Jadi saya mohon Pak Presiden Jokowi, Bapak mengenal saya dengan baik, ya. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Pak Wapres, Pak JK, 5 tahun saya di bawah Bapak. Pak SBY juga, Pak Presiden ke-6. Jadi saya sekarang diperlakukan seperti ini. Mohon dibantu Bapak. Saya tidak tahu apa yang saya mesti lakukan, tapi saya merasa ini ketidakadilan. Jadi sesama warga negara mestinya sama perlakuannya. Itu yang mengapa saya tidak mau tadi menandatangani berita acara penahanan. Yang terakhir, kepada istri saya dan anak-anak, keluarga di Bali, kemudian masyarakat Indonesia pada umumnya yang mengenal saya, mohon doanya agar saya tabah dan tawakal dan sabar menjalani proses hukum ini. Itulah, kepada para media, terima kasih. Anda sudah saya ajak bergaul sekian puluh tahun, jadi terima kasih atas. Jero Wacik akan ditahan di rutan KPK cabang LP Cipinang untuk 20 hari ke depan. Demikian, Vero.
Ya, Oktaviana, bisa kami pastikan bahwa penahanan Jero Wacik ini atas kemudian dugaan pemerasan di Kementerian SDM atau kemudian penyalahgunaan di Kementerian Pariwisata juga menjadi salah satu dasar, karena tadi sempat Anda sebutkan terkait dengan penyalahgunaan kewenangan tersebut di Kementerian Pariwisata. Ya, Vero, memang untuk hari ini agenda pemeriksaan terhadap Jero Wacik memang untuk kasus dugaan pemerasan di Kementerian SDM untuk tahun 2011 hingga 2013 lalu. Nah, yang memang sudah terlebih dahulu disangkakan yaitu pada 2 September tahun 2014 lalu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Jero Wacik juga kembali disangkakan untuk satu kasus lainnya, yaitu mengenai penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan juga orang lain sebagai Menteri Pariwisata pada tahun 2008 hingga 2011 lalu. Tepatnya ia baru saja ditetapkan sebagai tersangka pada 6 Februari lalu. Dan memang seiring perjalanan di proses hukum di KPK, bisa saja kedua kasus ini akan disidangkan untuk untuk satu kesatuan. Sehingga ini akan mempermudah nantinya proses persidangan. Namun hingga saat ini belum tahu juga apakah memang nantinya untuk kedua kasus ini akan dijadikan satu untuk persidangan atau akan dibedakan dalam dua persidangan yang berbeda. Vero. Baik, terima kasih Oktaviana melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta Selatan.